Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah saya dapat undangan yang istimewa ini pengajian pagi ini. Pagi ini saya akan membawakan tema mengenai kebersamaan akan menjadi keberkahan buat umat. Sebelumnya kita mari doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang sedang tertimpa musibah, ya, banjir bandang. Kita doakan semua supaya teman-teman kita, keluarga kita yang ada di sana, saudara-saudara kita diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat bencananya, dimudahkan segala urusannya kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa makna kebersamaan ini? Kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa Allah menciptakan makhluknya itu bermacam-macam. Ada bermacam-macam suku, bermacam-macam sifat, ada istiadat, aliran juga. Aliran ini bermacam-macam aliran. Kita ambil hikmahnya. Allah memberikan suatu hal yang bermacam-macam itu supaya kita bisa berkeluarga, bermasyarakat, bercengkrama. Nah, di sini khususnya kota Pekalongan, ya, karena kita ada di Pekalongan, banyak alirannya. Ada Muhammadiyah di sini, ada NU, ada Al-Ihsan, ada lagi yang lain. Ulamanya pun banyak sekali di Pekalongan, betul. Ada habaib, ada ulama, ada pak kiai, banyak sekali, bermacam-macam. Bagaimana kita wujudkan kebersamaan ini di kota Pekalongan supaya apa? Supaya Allah senang. Kalau Allah senang, terhindar dari bencana. Karena bencana itu tidak bisa memilih-milih. Misalnya ada banjir, keluarga Pak Ahmad keluarga yang alim, ada lagi satu keluarga yang tidak benar. Banjirnya, airnya tetap masuk ke situ semua. Betul kan? Jadi Allah sulit untuk menentukan, banjirnya datang semua. Paling yang alim ini teriak, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Karena lingkungannya. Kalau Allah senang, insya Allah kotanya aman, damai, semua tenang. Betul. Kita berharap seperti itu kota Pekalongan. Jadi damai. Tidak perlu kita hujat perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Misalnya, beda antara Muhammadiyah sama NU. Kalau Al-Fatihah Muhammadiyahnya, kalau Muhammadiyah pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Ya toh?
Tapi kalau NU tidak, dia semua Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya nggak apa-apa. Biar jangan kita terlalu fanatik dengan aliran kita. Ada rasa bercerai-berai, ada rasa permusuhan, ada rasa tidak suka. Itu Allah benci. Akhirnya apa akibatnya? Apa? Bencana. Ini dalam lingkup yang satu kota. Kita ambil contoh, misalnya dalam satu keluarga, ibu misalnya, anaknya bilang, Bu, saya mau ini, tidak bisa, begini. Kalau dibilang sama anaknya, saya tidak mau Bu, harusnya begini, sakit gak hati kita? Betul kan? Marah. Tapi kalau misalnya anaknya bilang, Bu, menurut saya Bu, seperti ini, gak apa-apa toh. Diterima saran-saran dari anak. Bapak juga begitu, apalagi bapak sebagai para keluarga. Kalau anaknya melawan, marah tuh. Tidak bisa marah, akhirnya sakit hatinya. Bagaimana dengan Allah? Dalam satu keluarga saja kita marah apabila ada perselisihan. Bagaimana dengan Allah? Akhirnya apa? Allah kasih azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesalahan daripada umat itu Allah tidak bisa memilih-milih. Kasih azab langsung, kasih musibah langsung. Coba bayangin kalau kota Pekalongan tiap hari begini, cuacanya enak kan? Enak. Betul tak? Damai, tentram. Apa yang diperlukan? Kebersamaan. Itu dalam lingkup keluarga. Lalu ada lagi dalam lingkup tetangga. Nah, ini tetangga. Tetangga kita harus akrab. Walaupun beda nih. Kita ini Muhammadiyah, tetangga kita NU misalnya. Jangan sirik, jangan berkelahi, jangan punya perasaan yang tidak suka. Biarkan perbedaan aliran itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bercerai-berai. Wala takunu kallazina takunu wahtalafu tafarraqu wa bercerai-berai, bermusuhan itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan kita sudah tidak suka, ujung-ujungnya apa? Musibah. Kalau kita punya istimewa ulama, begini, guru kita itu kita ikutin. Tapi kalau ada istimewa ulama yang lain yang berbeda dengan kita legowo. Tidak perlu kita bilang itu salah, ini yang benar. Menurut saya ini yang benar. Jangan sampai. Mudah-mudahan, saya sayang sekali sama kota Pekalongan. Walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi minimal 1 minggu dalam 1 bulan saya udah cinta banget saya sama kota Pekalongan. Enak tuh. Makanannya enak, masyarakatnya ramah-ramah, banyak ulamanya. Waduh, paling nikmat udah kota Pekalongan. Betul kan? Nah, kita jaga itu kota Pekalongan dengan kebersamaan bersama supaya Allah senang. Kalau Allah senang sudah, kotanya nyaman. Nanti lama-lama jadi maju, terkenal. Wah, kalau udah terkenal, wah sudah bagus sekali. Jadi kebersamaan yang penting untuk keberkahan umat. Jadi jangan salahkan apabila Allah kasih bencana, itu pasti ada sebabnya. Bencana satu kota, bencana satu negara, itu pasti ada sebabnya. Ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kota kita kota yang
damai, sama terhindar dari bencana. Mudah-mudahan lama-lama nanti banjir sudah hilang lah. Sekarang banjir masih ada sedikit di bagian utara, nanti lama-lama kita akan usahakan. Seperti Sungai Meduri, Bremi, insya Allah nanti tahun depan akan dibereskan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi banjir-banjir di Kota Pekalongan. Kita berdoa supaya semua lancar. Amin. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hal risalah, suatu saat Rasulullah sedang dengan pasukannya Muhajirin dan Ansor ingin melakukan perang jihad dengan kaum kafir. Suatu saat tidak terduga salah seorang Muhajirin memukul seorang Ansor, terdengar oleh Rasulullah. Ada apa ini? Kenapa dipukul? Tidak tahu ya Rasulullah, terjadi perselisihan. Yang Muhajirin panggil, wahai orang Muhajirin. Yang Ansor, wahai orang Ansor. Waduh, mau perang. Rasulullah marah. Tinggalkan seruan jahiliyah itu. Tinggalkan seruan jahiliyah. Nah, kadang-kadang kita begitu juga, betul. Kalau mau ada keributan, kita panggil kaum kita. Yang satu panggil lagi kaum kita. Kecuali kalau memang negara kita itu lagi diserang sama negara lain, tidak masalah. Tapi kalau dalam satu kampung, satu daerah, tidak perlulah berkelahi, tidak perlu. Jangan kita sampai ada perasaan yang tidak baik sesama umat, sesama penduduk Kota Pekalongan. Ini yang kita tekankan. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah supaya kota kita, keluarga kita diberikan keberkahan. Kapan Ustaz doa yang paling bagus? Kan kadang-kadang begitu ya, kita suka fudul bahasanya, suka pengen tahu aja, apa namanya bahasanya itu, pengen tahu aja, kapan sih doa yang paling bagus, di mana sih doa yang paling bagus, ya, fudul, mau tahu. Istimewa ulama ada yang bilang tempatnya yang paling bagus di Raudhah. Jauh Ustaz, Raudhah mahal lagi, kan begitu ya. Mahal lagi, 30 juta, 40 juta, gimana Ustaz? Gitu kan. Apa enggak ada tempat yang lain? Tempat yang lain di mana aja boleh. Waktunya kapan aja boleh. Beberapa istimewa bilang kalau laki-laki waktu yang tepat sekali itu adalah pada saat selisih antara khutbah 1 sama khutbah 2, sholat Jumat. Itu beberapa istimewa seperti itu. Jangan ambil keyakinan. Kita terima aja, bahasanya begitu. Kita terima saja, oh ya mungkin itu. Jadi kalau buat laki pada saat sholat Jumat khutbah pertama, khotib duduk. Nah, kita kan ada muazin tuh, ya. Nah, di dalam pertengahan itu kita berdoa, walaupun singkat, itu menurut beberapa istimewa ulama adalah waktu doa yang mustajab. Sebelum khotib naik lagi ke khutbah kedua. Nah, ibu-ibu gimana, kan nggak sholat Jumat gitu kan? Nah, kapan? Ah, ada lagi berapa istimewa? Ini kalau ini semua buat ibu-ibu, bapak-bapak sebelum tidur malam. Ya Allah, berikan keberkahan pada keluargaku, berikan keberkahan pada anak-anakku, berikan keberkahan kepada ibuku, majukan usahaku. Sebelum tidur tuh, habis sebelum tidur bismillah dan peluk guling dah gitu. Istilahnya seperti itu. Ada istimewa ulama. Jangan diambil ini sebagai pelajaran, tapi kita kalau bagus ya sudah ambil aja. Betul kan? Namanya juga bagus kecuali jelek. Kalau jelek kita tinggalkan. Apa maknanya mungkin bagi istimewa ulama itu? Oh iya, sebelum kalian bangun tidur nanti sudah tahu apa yang kita harus lakukan.
suka, apa yang begini. Nah seperti itu. Oh bagus tuh, kita ikutin boleh, insya Allah berkah. Itu aja niatnya. Jangan tanya-tanya bener apa enggak gitu kan. Nah, itu. Kadang-kadang kita tanya bener apa enggak itu ya. Jangan-jangan itu bohongan. Seperti itu. Jadi ajaran-ajaran yang diberikan oleh ulama kita, pada saat kita ketemu di sini, ulama ini bilang seperti ini mengenai satu hal, mengenai satu ajaran. Pada saat kita datang lagi ke majelis yang lain, ajaran yang sama, ulama ini beda ngomongnya. Ya sudah, jangan kita bilang ini salah, ini benar. Betul ya? Terima aja, hati legowo gitu. Terima. Tidak perlu nanti besok-besok saya nggak mau lagi datang ke sana. Karena beda, kalau di sana pakai kunut, kalau sini enggak. Itu tuh kadang-kadang. Kita hindari perasaan-perasaan seperti itu. Kita hindari rasa permusuhan, rasa perceraian, bercerai-berai. Nah, cerai dalam satu keluarga itu walaupun halal dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal tapi dibenci. Apalagi umat. Apalagi umat kita. Jangan sampai bercerai-berai. Kalau sudah dibenci, nanti ada akibatnya azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keberkahan rumah keluarga kita? Kita supaya damai dari awal dulu. Satu, orang tua. Dua, saudara kandung. Jangan lupa, saudara kandung nih, saudara kandung. Jangan ditinggalin saudara kandung. Itu ilmu alam yang dipakai oleh semua agama, bukan cuma Islam. Keberkahan itu ada di situ juga, saudara kandung. Kadang-kadang kita bilang ada orang tua kayak yatim, kayak pakai miskin, oke, saudara kandung lupa. Kadang-kadang kita lupakan. Jangan. Apabila saudara kandung kami tidak mampu, dibantu secukupnya. Dengan kue nggak apa-apa, dengan telepon aja udah seneng. Dek, gimana dek kabar kamu dek? Nah gitu. Kak, gimana kabarnya kak? Seneng perasaan dari saudara itu. Kedamaian ada dalam keluarga kita nanti. Yang pertama orang tua, yang kedua saudara kandung, yang ketiga anak yatim. Kalau punya rezeki, kasih rezekinya anak yatim. Terserah di mana aja, nggak harus bilang itu harus bagus. Di situ bagus yayasan yatimnya, tidak perlu. Gitu. Ya Bu ya. Jadi siapa Bu? Orang tua, saudara kandung, anak yatim, jangan dilupain itu. Itu saya terus terang hampir di setiap majelis saya ngomong itu. Orang tua, saudara kandung. Yang sudah menikah saudara kandungnya, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ibu mau kasih sesuatu, nggak perlu ngomong maswah, nggak apa-apa, biar nggak berantem gitu loh. Betul ya, misalnya takut sirik-sirikan suami bisa, sudah nggak apa-apa, yang penting saya kasih buat saudara. Suami juga begitu, mau kasih rezeki buat adiknya, nggak usah ngomong sama istri, nggak apa-apa, takut sirik gitu. Adik aja diperhatikan, saya tidak, gitu kan. Nggak usah kasih tahu istri, nggak apa-apa. Yang penting kasih buat saudara kandung. Tidak terjadi permasalahan antara keluarga. Mulai dari keluarga dulu. Kalau keluarga kita sudah damai, tentrem, nanti baru ke tetangga sudah, baru nanti lingkungan RT damai, lalu kelurahan, lalu kota. Nah ini kota. Kota itu ada yang mimpin, ada umaroknya, ada wali kotanya. Kadang-kadang wali kota salah, kadang-kadang wali kota benar memberikan keputusan, lalu kita kritik. Nggak apa-apa, itu kritik. Tapi setelah itu ya sudah, gitu, biasa saja. Nanti juga akan dipikirkan, dirubah sedikit.
Nah, pimpinan kita itu setidaknya kita perhatikan, kita patuhi, tidak harus 100% Pak. Iya, tidak apa-apa, nggak apa-apa, tidak 100%. Tapi yang penting adalah, oh ini adalah pemimpin kita. Oh ini Pak Lurah pemimpin kita. Oh Pak RT itu pemimpin kita. Oh Pak RW itu pemimpin kita. Kalau kita tidak setuju, tidak sependapat dengan Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, camat, sama wali kota, ya kasih pendapat, kritisi, nggak apa-apa. Tapi jangan benci, jangan dibenci. Itu poinnya. Insya Allah semua apa yang kita harapkan dari keluarga, terus juga dari kelurahan, RT, itu semua akhirnya jadi baik, semua damai. Bisa gak Bu? Bisa gak? Bisa ya. Tolong. Supaya apa? Supaya kota kita ini terhindar dari bencana. Jangan sampai kita teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah udah besar. Tapi apa alasannya itu? Kadang-kadang kita bilang, oh itu musibah. Oh itu musibah dari Allah. Pasti ada alasannya. Betul gak? Betul. Keluarganya begitu. Kalau sudah marah sama anak, kenapa? Pasti ada alasannya. Gak mungkin gonyong-gonyong anak baru pulang, tau-tau dimarahin sama bapaknya. Gak mungkin toh. Gak mungkin. Pasti ada alasan di anak kelayapan, pergi gak bilang atau apa. Pasti omelin. Kalau perlu dipukul, dimarahin. Udah gitu, anaknya tidak terima lagi. Udah berantem itu keluarga. Kalau berantem keluarga, wah ribut semua. Istrinya belain anak, lu cerai, wah repot. Begitu, itu musibah. Sederhana, contoh yang paling sederhana dari keluarga. Jadi kalau ada kita sudah baik atau ada musibah, astagfirullah, mudah-mudahan ini bukan karena aku ya Allah, kayak gitu aja. Mudah-mudahan bukan karena aku. Baik. Tapi lebih baik kita hindari itu. Kita ajak semua teman-teman bahwa kita jaga kebersamaan semua. Nikmat banget, betul gak? Nikmat katanya kalau bahasanya itu. Nikmat sekali apabila kita punya lingkungan yang berdamai. Bisa gak Pak seperti itu Pak? Bisa ya. Kita nggak usah pusingin aliran yang lain Pak. Kita nggak boleh bilang fanatik. Kita ini 3 alasan kenapa terjadinya musibah. 1, kebodohan. Kita merasa pintar. Menurut saya itu harusnya begini. Saya yakin itu benar. Nah itu. Kamu salah, tidak mungkin kamu benar. Itu bodoh malah orang seperti itu. Bukan berarti orang itu pintar. Itu kebodohan. Yang kedua adalah hawa nafsu. Dalam berpendapat itu adanya hawa nafsu. Tidak punya perasaan yang legowo, tentrem. Nah itu, hawa nafsu ini harus kita hindarkan. Dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam satu kota juga. Contoh sederhana, kemarin kalau di Pesagi saya ambil contoh ini, misalnya yang pemindahan pasar yang sekarang dan pasar. Pasar itu dibangun oleh pemerintah kota, baru. Lalu disuruh pindah, banyak yang protes ya. Saya dengar itu banyak yang protes, tidak setuju, begini. Ada yang masalahnya kalau saya pindah, wah malah kurang laku, gini, itu. Itu perbedaan itu ya biarlah, nanti juga ada penyelesaian.
umaro itu atau pimpinan itu nanti akan menyelesaikannya dengan baik atau tidak baik. Kita lihat. Kalau kita tidak berkepentingan, ya sudah, mungkin menurut saya itu harusnya seperti ini tuh. Ya sudah, jangan bilang parah itu, nggak bener tuh, begitu. Kalau kita sudah mengutuk pimpinan kita, bahaya. Mencoba kalau bapak dikutuk sama anaknya, wallah, na'udzubillah min dzalik. Apalagi ibu dikutuk sama anaknya, enggak benar. Gitu. Jadi ada umaro itu tidak, kebijakan umaro itu, kebijakan pemimpin itu tidak selalu benar. Salah, ya sudah, menurut pendapat kita memang salah. Yang benar itu harusnya seperti ini. Kalau bisa kasih saran, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau nggak bisa diterima sama umaro, ya sudah, jangan paksakan. Bukan nggak mau terima, saya udah bilang harusnya begini tuh, nah gitu kadang-kadang. Nah ini, jadi istilahnya jangan pikir Allah tidak lihat itu. Nah, aliran tadi berbeda. Kita punya habaib banyak sekali di sini yang hebat-hebat. Habib Bagir, Habib Idrus, Habib Lutfi, Habib-habib yang lainnya. Ulama-ulama juga banyak, di Jenggot banyak tuh, betul kan? Kiai-kiai banyak. Kalau berbeda pendapat, biarkanlah, tidak masalah. Kita rangkul, tidak usah ragu. Hadiri majelis ini, hadiri majelis ini, hadiri majelis ini, tidak masalah. Pada saat kita di jalan, berhenti, udah azan, kita sholat di situ. Oh ini lain nih, ini NU. Gak mau sana aja, agar di sana banjir. Banyak punya perasaan itu tuh. Ada misalnya kita lagi berjalan. Kita ini Muhammadiyah nih. Azan, wah ini harus sholat nih. Kalau enggak, yang pas masuk, wah ini NU nih, wah jangan dulu. Kadang-kadang begitu tuh. Apa sih bedanya NU sama Muhammadiyah, Al-Irsyad? Sama juga orangnya, punya hidung, punya mata, punya telinga. Cuman beda pendapat aja. Beda pendapat. Insya Allah kita tidak begitu. Ya Bu, bisa Bu? Bisa ya? Iya. Jadi aliran agama kita jangan terlalu fanatik. Nanti kalau sudah bercerai-berai, akibatnya apa? Azabun azim. Uzubillah min dzalik. Nanti ada azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya yang saya sampaikan di sini, bahwa kebersamaan. Ini ada berapa orang nih? Ada 100 lebih kali ya? Lebih ya? Lebih 200 orang ya. Sampaikan. Kita itu harus berjaga semua. Yuk enak, udara kayak begini, Pekalongan, burungnya gitu kan. Nah, nggak ada hujan lebat. Kalau udah hujan ya bagus, nikmat itu. Tapi jangan sampai banjir gitu kan. Nah, betul kan? Iya. Wah ini banjir karena mesin sedotnya kurang nih. Memang sih, ya sudah. Nggak usah teriak Pak. Wali kota juga tahu mesinnya kurang. Nah itu, karena ada 2 sungai nih yang belum. Nah ini kita lagi usahakan. Jadi, seperti itu bisa. Apalagi yang lain. Oh ini contoh alun-alun Pekalongan. Alun-alun Pekalongan waktu direnovasi, tempat makanannya pindah ya. Ya di mana itu? Puri-puri Sugi apa? Sugiwaras, ya Sugiwaras pindah. Ibu mau cek Sugiwaras, pas masuk sepi. Betul. Ada perasaan itu Pak, sepi, nggak enak, belum gitu ngomel, ngedongkol. Salah ini balik kotanya, nggak bener, gitu. Ya kalau nggak mau dipindahin, kemana dong dipindahinnya? Kan gitu ya. Jadi ada resiko
dari satu pemerintah itu mengambil satu keputusan tidak disukai oleh rakyatnya, itu adalah risiko pemimpin. Ya nggak apa-apa, pasti diterima. Nah, itu contoh yang paling sederhana juga. Wah, ini pasarnya seperti apa? Dari sisi pedagang, dari pedagang juga kadang-kadang tidak mau. Dia lebih suka tetap ada di alun-alun, di pinggir-pinggirnya, karena ramai. Kalau bahasa dari Umaro wali kota, aduh pusing saya. Udah dipindahin sana, tetap gini, gitu tuh. Ini pasar yang baru juga ya, sekarang ya, udah dipindahin, masih ada yang sebelah barat, pusing, Pak, pusing tuh. Jadi perbedaan pendapat itu biasa, tapi jangan benci dengan pemimpin kita. Biarkanlah. Karena dia sudah dipilih oleh kita. Walaupun dulu kita bilang, saya nggak milih kok, saya nggak milih. Ya memang kita tidak milih, tapi karena sudah bahasanya kita demokrasi, mau tidak mau terjadilah pengangkatan. Dari sisi negara seperti itu juga. Kita tidak setuju dengan program-program presiden kita, tidak setuju dengan program menteri kita, tidak setuju dengan program DPR kita, misalnya. Semuanya, semua pasti ada perdebatan. Perselisihan itu, perdebatan itu biasa, tapi jangan sampai bercerai-berai, karena itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat itu yang saya bisa sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jagalah kebersamaan. Dari sisi awalnya keluarga, lalu lingkungan kita, lalu kota kita, supaya terhindar dari bencana. Untuk keberkahan keluarga, jangan lupa tadi, orang tua jangan dilupakan. Orang tua juga bilang sama anaknya, nah nanti kalau kamu sudah kerja atau usaha, jangan lupa sama ibu bapak, biar usaha kamu maju. Kalau perlu bilang, biar usaha kamu nggak bangkrut. Tuh perusahaan-perusahaan bangkrut itu karena nggak punya atau pelit sama orang tua itu. Pelit sama saudara kandung. Ini hukum alam. Ketiga, orang tua, saudara kandung, sama anak yatim. Berapapun anak yatim apa? Menjaga usaha kita, menjaga pekerjaan kita supaya maju terus. Ini tiga ini dilakukan oleh semua nih, oleh umat Islam, Kristiani, Buddha, Hindu. Tiga itu. Setelah itu baru fakir miskin, janda, dan yang lain. Itu namanya hukum alam. Allah senang. Ibu sering berpikir mungkin, kok yang kaya itu orang Kristen ya? Kebanyakan. Kok yang kaya banyakan orang Cina dong? Kenapa ya? Allah nggak sayang sama saya. Nah, saya padahal udah sholat subuh, tahajud, puasa Senin Kamis, malah puasa besok, puasa enggak. Puasa Daud lah saya lakukan. Tapi tetap aja usaha saya susah. Itu hukum alam. Tadi jangan lupa dengan orang tua. Ingat apabila sudah bekerja atau sudah berusaha, diingat. Yang kedua adalah saudara kandung dan anak yatim. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin setelah ini kita ada sesi tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya saya pulang. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih kepada Haji Hasil atas penyampaian materinya. Mohon kepada Bapak Ibu bila ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz. Saya sudah sering ketemu sama Ustaz di beberapa majelis, cuma yang ini harus saya sampaikan dengan tulus.
sesuai sepengetahuan saya. Hanya membaca terjemah surat 16 surat An-Nahl ayat 61 disebutkan bahwa apabila Allah mengazab manusia, dalam situ tulisannya binatang karena kezalimannya, maka tidak akan pernah tersisa satu orang pun di dunia ini. Artinya setiap kita, baik ustaz maupun dosen maupun mabok maupun saya pengangguran, every step I take, every breath I take, setiap langkah yang saya buat, setiap nafas yang saya tarik itu pasti imposan, dan itu mestinya diajar. Cuma karena kasih sayang Allah, kita ditangguh untuk bertobat apabila pertanyaan. Mohon maaf ya Ustaz, itu khusus untuk politisi dalam tanda petik adalah anggota DPR seperti Ustaz yang backgroundnya adalah agama Islam yang tentu saja akan mengimani ayat surat 16 ayat 61. Itu apa pertimbangan Ustaz mengambil pekerjaan itu? Yang kedua, padahal sudah tahu bahwa pekerjaan itu dari proses awal sampai proses jadinya adalah penuh dengan abu-abu. Itu pendapat. Nanti mohon dijelaskan. Tetapi kenapa itu diambil? Pertanyaan kedua, apabila itu telah diambil dan faktanya adalah telah ada, doa apa dan amalan apa yang bisa dilakukan agar bisa menetralisir sesuatu yang ada? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini aja Pak, nggak apa-apa. Jadi sebelum saya, ini terus terang juga nih Pak, dengan penuh tulusan hati nih saya jawab. Jadi begini, sebelumnya saya itu sebelum anggota DPR adalah pengusaha. Banyak usaha saya, ada usaha konsultan, ada tour travel haji, urusan keluarga ya, ada IO, ada security, bodyguard atau apa, itu kita punya usaha. Tapi dalam berjalannya waktu, saya kok lihat di jalanan misalnya ada konstruksi yang sederhana saja. Kalau jalanan macet itu kadang-kadang ada konstruksi karena ada seng-seng itu. Ya. Ini kok nggak dikerjakan malam gitu kan? Itu poin saya. Kenapa gitu? Saya mau teriak ke siapa ini gitu. Banyaklah hal-hal yang saya ingin ini harusnya bisa dirubah. Cuma nggak bisa berubah. Karena yang bisa berubah itu kalau duduk Pak, politik itu di sini. Kalau duduk baru ntar saya akan berubah. Begitu. Ini gimana caranya? Nah, sudahlah. Akhirnya saya masuk partai. Jadi masuk partai itu belakangan Pak, baru tahun 2020. 2021 mau mencalonkan wali kota di daerah sana gagal. Sebelum masuk, akhirnya masuk ke Dewan Pakar PKS. Alhamdulillah dikasih wewenang untuk siapa yang mau mencalonkan DPR silakan. Wah ini saya masuk. Ini kesempatan nih, gratis. Nah, gratis. Mau. Nah, kalau masuk, kalau partai lain harus bayar. Kalau ini gratis. Wah siap saya. Cari daerah Pak. Saya tinggalnya di Jakarta Selatan. Saya cari selatan penuh Pak. Udah ada maksudnya orang PKS yang jadi DPR pasti susah. Lalu pindah lagi ke Kaltim. Kaltim kan bagus tuh, rencana ada ibu kota negara toh. Jadi saya ke sana, wah udah juga ada. Ke Kalteng, Kalimantan Tengah. Waduh, Dayak semua Pak. Dayak semua Pak, wallahi. Jadi hampir 60% itu Dayak. Dari 60% itu 60%-nya lagi itu Kristen. Susah sekali pasti. Jadi kita minta sama pimpinan kita ke Jawa Barat udah penuh Pak.
Akhirnya pindah ke Jawa Tengah. Saya diomelin Pak sama pimpinan saya, kamu Pak Rijal pindah-pindah terus gitu. Jadi tapi pinginnya saya duduk gimana caranya Pak, supaya ini bisa kita rubah dalam hati saya gitu. Akhirnya mulai di kota antara Pekalongan, Pemalang, Batang atau Cilacap Pak. Tapi Cilacap nggak ada tol Pak. Kalau di sini kan gampang, tinggal 5 jam, 4 jam sampai 5 jam lah paling telat. Akhirnya alhamdulillah disetujui untuk di sini Pak. Jadi saya belum pernah ke Pekalongan satu pun. Pada saat itu yang pertama kali datang adalah 5 Agustus 2022. Mau ketemu siapa? Yang namanya Habib Lutfi saya baru tahu ada di Pekalongan Pak. Saya mau ketemu Habib Lutfi itu 2 bulan nggak ketemu Bu. Nggak kenal saya. Saya nggak habis pikir, saya pasang aja baliho depan rumahnya. Kesel juga saya sama yang atur itu mau ketemu nggak bisa. Saya pasang balihonya dekat rumahnya. Pak, bener. Mau ketemu sama Habib Lutfi. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Habib Lutfi nanya, loh saya lihat baliho kamu. Iya Beb, itu. Ketemulah di situ. Satu-satu step-step. Tapi jangan salah Bu, Pak. Sekarang saya udah cinta banget sama Pekalongan. Kalau ada apa-apa yang masalahin Pekalongan, saya duluan Pak. Gitu Pak. Poinnya. Kalau masalah makan, alhamdulillah cukup Pak. Cuma gimana cara merubah sesuatu itu harus duduk. Masalah tadi yang abu-abu, 2 bulan setelah datang sini saya kumpul semua wartawan 4 kota, tanya ya dulu ya, kumpulin dari Batang. Gimana saya tidak mau masalah abu-abu di sini, gimana caranya? Apa itu wartawan bilang? Tidak bisa Pak, Bapak bakalan kalah kalau di sini Pak. Gitu. Tidak bisa Pak, kalah Pak kalau di Pekalongan sama Pemalang sama Batang Pak. Kalah udah, Pak Rijal pulang aja lah Jakarta. Digituin Pak sama wartawan-wartawan semua. Mau nggak mau Pak. Kalau kita bisa ini merubah abu-abu di sini di kota Pekalongan, Pemalang, Batang, wah bagus banget, saya senang banget. Makanya walaupun beberapa calon bilang nanti aja terakhir, enggak, saya tetap sebulan sekali saya datang. Kalau ada orang bilang wah bagus nanti aja di akhir, enggak. Saya mau beresin ini kota semua. Dari mulai truk awalnya, terus rob gimana caranya, bremi kayak gitu Pak. Itu jawaban isi hati saya Pak. Sebenarnya Bapak nanya gitu Pak. Ya, masalah abu-abu itu kayaknya masih sulit kita di kota Pekalongan, Pemalang, Batang. Tapi itu hal yang lain nanti. Tapi yang penting adalah gimana punya rasa tanggung jawab. Saya kan juga terima uang Pak, uang reses, uang apa. Itu kan sebenarnya harus bisa dibagi. Gitu. Terima uang kita dari negara Pak. Ada uang negara, ada kundapil, ada reses. Itu haknya ada buat masyarakat. Jangan dikip, jangan disimpan. Gitu Pak. Kalau untuk makan cukuplah ya. Doanya kalau itu kan actionnya, doanya apa? Doanya itu Pak. Saya alhamdulillah tadi kita amalkan sebelum tidur. Doa bahasa Indonesia aja Pak. Gak usah pakai doa bahasa Arab. Apa aja kita harapkan supaya mudah-mudahan kota kita baik, semua damai, keluarga kita damai, begitu. Hati yang penting Pak. Allah nggak kenal bahasa, nggak mau tahu dia bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Indonesia, tidak perlu. Tapi yang penting amalannya yang selalu saya bawa adalah 3 tadi, orang tua, saudara kandung, sama anak yatim itu Pak. Gitu. Insya Allah usaha kita berkah, maju, lancar, kayak gitu. Ada aja, tahu-tahu tuh ada yang menerima tender, ada yang ini ya, usaha di luar DPR ya Pak, yang sekarang di kantor. Kayak begitu Pak. Jadi tetap kita jangan lupa kalau usaha, kalau kerja, mudah-mudahan kalau anak ibu kerja dengan 3 amalan itu, insya Allah pangkat. Karena itu ilmu alam, bukan ilmu Islam aja, ilmu alam. Jadi semua agama, karena saya diskusi juga dengan pendeta-pendeta, dengan biksu, apa sih yang kamu ajarkan? Kenapa orang-orang kamu itu banyak yang kaya? Tapi walaupun pelit ya, tapi nggak mau tahu saya pelitnya, tapi kayanya itu kenapa?
Kalau masalah pelit agama lain itu karena mereka bilang yang penting mereka punya pengampunan Pak yang tiap hari Minggu. Itu kita nggak ada, kita nggak bisa. Dia mencuri, dia pelit, dia ini, kita nggak bisa. Kita nggak ada acara. Kalau agama itu ada dia, ada pengampunan istilahnya. Dia mau menipu atau apa, kita nggak bisa. Dia pengampunan tiap minggu diampunkan, tapi yang penting 3 itu. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Ada lagi mungkin yang lain? Satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tidak cukupkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Rizal Basir bahwa kebersamaan itu diawali dari kita dari keluarga, lingkungan keluarga, masyarakat, ketika kota dan tingkat negara. Untuk keberkahannya bisa kita awali dengan memperbanyak. Dengan tadi dicontohkan kepada keluarga terdekat, lalu kepada anak yatim, agar usaha yang dilakukan bisa semakin berkembang. Kira-kiranya begitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan menerima pengajian pada pagi hari ini. Kita tutup pengajian. Bentar, sebelum ditutup, saya pesan yang tadi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi kita berkumpul di sini, insya Allah kita ambil hikmahnya semua. Kita ambil hikmahnya, kita jaga kebersamaan. Saya sangat sayang banget sama Petalongan. Jadi kita jaga kebersamaan semua supaya Allah senang dengan kota. Insya Allah semua jadi berkah. Keluarga-keluarga ibu semua berkah. Betul kan? Ya, anak-anak ibu semua berkah. Insya Allah semua. Alhamdulillah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.